Halo Halo semuanya, semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosa Putri Almaira. saya Juwita Rianti. Nama saya Devita. Di sini kami dari kelompok 6 dan kami akan mempresentasikan database dari web MBKM yang telah kami buat. Sekian video dari kami, terima kasih. Dadah. Dadah. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang use case dari aplikasi pengajuan MBKM. Nah, di sini ada use case diagram aplikasi pengajuan MBKM untuk pengajuan MBKM-nya. Nah, di sini ada 4 faktor, yaitu mahasiswa, validator, bekal, dan mentor. Nah, kemudian pertama-tama mahasiswa akan melakukan pendaftaran yang akan disetujui oleh validator. Kemudian selama kegiatan, jika sudah disetujui, selama kegiatan MBKM ini berlangsung, bekal akan membuat laporan yang mana hanya bisa dilihat oleh validator. Nah, kemudian setelah kegiatan MBKM ini selesai, mentor akan menginput nilai yang akan bisa dilihat oleh mahasiswa dan bekal. Nah, kemudian ini ada spesifikasi use case untuk pengajuan MBKM. Di sini ada 3. Yang pertama itu use case pendaftaran MBKM. Nah, di sini deskripsinya adalah use case ini memungkinkan mahasiswa untuk mengisi form pendaftaran yang akan diverifikasi oleh validator serta dilihat oleh Biro Kemahasiswaan. Aktornya di sini ada mahasiswa, validator, dan Biro Kemahasiswaan. Nah, kemudian triggernya itu mahasiswa ingin mendaftar program MBKM. Preconditionnya itu mahasiswa telah memenuhi syarat pendaftaran. Kemudian post conditionnya data form berhasil disimpan dan diverifikasi. Dan lalu ada basic path-nya itu, mahasiswa membuka form pendaftaran, kemudian mahasiswa mengisi data pada form pendaftaran, lalu mahasiswa mengirimkan form, lalu validator memeriksa form untuk menyetujui atau menolak pendaftaran tersebut. Yang terakhir, data form dapat dilihat oleh Biro Kemahasiswaan. Nah, yang kedua ada spesifikasi use case untuk laporan validasi. Deskripsinya itu adalah use case ini memungkinkan laporan validasi dibuat oleh Biro Kemahasiswaan dan dapat dilihat oleh validator. Aktornya itu ada validator dan Biro Kemahasiswaan. Triggernya itu Biro Kemahasiswaan membuat laporan validasi selama MBKM berlangsung. Kemudian preconditionnya data validasi mahasiswa telah tersedia. Post conditionnya laporan validasi berhasil dibuat dan dapat diakses. Basic path-nya di sini, Biro Kemahasiswaan mengakses sistem untuk membuat laporan validasi, kemudian sistem menyimpan laporan validasi, dan yang terakhir validator dapat melihat laporan validasi yang telah dibuat. Lalu di sini ada spesifikasi use case yang terakhir, yaitu untuk laporan hasil nilai. Deskripsinya itu, use case ini memungkinkan mentor untuk menginput laporan hasil nilai yang kemudian dapat dilihat oleh mahasiswa dan Biro Kemahasiswaan. Aktornya ada mentor, mahasiswa, dan Biro Kemahasiswaan. Kemudian triggernya, mentor ingin menginput laporan hasil nilai mahasiswa. Preconditionnya, program MBKM telah selesai dilaksanakan. Kemudian post conditionnya, laporan hasil nilai berhasil diinput dan dapat diakses. Lalu basic path-nya itu mentor mengakses sistem untuk membuat laporan hasil, kemudian mentor mengisi dan menyimpan laporan hasil, lalu laporan hasil dapat dilihat oleh mahasiswa dan Biro Kemahasiswaan. Lalu ada ORM diagram aplikasi pengajuan MBKM. Di sini ada total 6 entitas yang masing-masing memiliki atribut tersendiri. Nah, pertama-tama di sini ada entitas mahasiswa yang memiliki atribut MHS_ID, NIM, nama, juga prodi. Kemudian mahasiswa ini mempunyai atau akan melakukan pendaftaran yang dimana pendaftaran ini memiliki atribut daftar_ID, file upload, dan tanggal pendaftaran. Kemudian setelah melakukan pendaftaran akan memiliki profil atau akun sendiri yang memiliki atribut user ID, nama, NIM, prodi, foto, dan juga email. Kemudian tiap profil ini akan mempunyai bagian tentang pembuat yang memiliki atribut pembuat ID, foto, dan deskripsi. Kemudian ada ya,
yang memiliki atribut header ID, logo, nama web, slogan, juga lokasi. Dan yang terakhir ada atribut footer, entitas footer yang memiliki atribut footer ID, Twitter, Facebook, Instagram, nama web, dan juga slogan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram untuk aplikasi MBKM. Yang pertama di sini ada kelas login. Kelas login ini bertanggung jawab untuk autentikasi pengguna. Atribut yang dimiliki yaitu username, password, dan role, yaitu peran pengguna, misalnya seperti mahasiswa, inputor, validator, ataupun bekal. Kemudian di sini ada methodenya, yaitu login, logout, dan user authenticate. Kemudian ada kelas mahasiswa, mewakili mahasiswa di dalam sistem. Atributnya yaitu ada name, nama, prodi, dan email. Metodenya yaitu mendaftar, login, mengisi pendaftaran, dan melihat nilai. Kemudian di sini ada kelas inputer yang bertugas untuk mengelola data nilai. Atribut yang dimiliki oleh kelas inputer yaitu ID inputer, username, dan password. Kemudian metodenya yaitu dapat menginput nilai. Kemudian ada kelas validator, bertugas untuk memvalidasi pendaftaran dan melihat laporan. Di sini atributnya ada ID validator, username, dan password. Kemudian metodenya yaitu dapat meng-ACC pendaftaran dan bisa melihat laporan. Kemudian kelas bekal, bertugas untuk membuat dan mengelola laporan serta melihat nilai. Atributnya yaitu ada ID bekal, username, dan password. Methods yaitu ada membuat laporan dan melihat nilai. Kemudian kelas nilai yaitu untuk mengelola informasi nilai-nilai dari mahasiswa yang telah didapatkan. Atributnya yaitu ada ID nilai, tanggal nilai, dan isi dari nilainya. Metode yang digunakan yaitu dapat menginput nilai dan mengubah nilai. Kemudian yang terakhir ada kelas laporan. Kelas ini mengelola informasi terkait laporan. Atribut yang dimiliki yaitu ID laporan, tanggal laporan, dan isi laporan. Metodenya yaitu generate laporan, buat laporan, ubah laporan, dan hapus laporan. Di sini relasinya yaitu login digunakan oleh semua peran, yaitu mahasiswa, inputor, validator, dan bekal untuk masuk ke sistem atau aplikasi. Kemudian mahasiswa dapat menginteraksi dengan nilai untuk melihat nilai mereka masing-masing. Lalu inputor bertugas untuk menginput nilai yang akan tersimpan di dalam kelas nilai. Kemudian di sini validator dapat memvalidasi pendaftaran dan melihat laporan di bagian laporan. Dan bekal dapat membuat laporan dan melihat data nilai mahasiswa. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi database dari web MBKM yang sudah saya buat. Di sini ada tampilan pertama yaitu beranda. Ini ada headernya, footer, ini section, dan ini navnya. Nah, ini beranda pendaftaran. Nah, pada pendaftaran ini kita bisa mengunduh file dan juga kita bisa mengunggah file. Di sini nanti file yang kita pilih, kita unggah, itu bisa masuk ke dalam database. Lalu untuk laporan dan hasil ini kita hanya dapat mengunduh. Nah, oh ya, di sini saya membuat aplikasi dari POV-nya sebagai mahasiswa ya. Nah, ini admin itu bisa tambah data, bisa kurut lah. Cuma ini belum saya coding dengan selesai dan tampilannya juga belum saya rapihin. Tapi bisa masuk ke database. Nah, ini profil mahasiswa itu profil mahasiswa yang memiliki akun ini. Dan ini juga belum saya tampilannya belum saya bagusin lagi. Dan tentang pembuat itu adalah tentang pembuat web ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan database-nya. Nah, di sini saya menggunakan database UAS PIBS. Nah, ini adalah tabel-tabel yang ada di aplikasi di web MBKM saya. Saya sebenarnya sudah buat di sini. Bentar ya. Saya sudah buat di sini. Saya menjelaskan dari sini aja. Tapi apa namanya?
tabel yang ada di sini itu berdasarkan dari tabel database yang saya buat ini kayak gini. Nah, di sini pertama saya mau menjelaskan tabel header. Header ini itu berisi ada header ID, logo, nama web, slogan, dan aplikasi. Ini ada tipenya dan ini ukurannya, ini adalah keterangannya. Begitupun juga dengan footer. Nah, dan lain-lainnya. Ada pendaftaran, laporan, mahasiswa, maaf, profile, dan tentang pembuat. Nah, di database ini pada file, contohnya saya ambil di file laporan. Di file laporan ini sudah ada file file yang dapat kita unduh, dan di file pendaftaran ini adalah file yang diupload oleh oleh mahasiswa. Saya mau contohin untuk upload di pendaftaran. Sini saya choose file. Kita coba pakai misalnya ya surat laporan kegiatan aja NBKM kita unggah. Oke, pendaftaran berhasil. Kita coba ke database. Kita refresh. Nah, ini masuk ya. Jamnya juga ada 12.13.52 di sini. Oke, aku rasa itu aja penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.